إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib wasiatkan kepada jemaah semuanya dan kepada diri pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu prinsip dalam ajaran agama Islam adalah keyakinan atau akidah tentang apa? Al-wala dan al-bara. Apa itu al-wala dan apa itu al-bara? Al-wala artinya mencintai, menolong, mengikuti atau mendekati. Maka secara istilah al-wala itu artinya mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, atau kita itu mendekati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dekati, atau kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ikuti. Itu al-wala. Atau kesetiaan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kepada siapa kita harus setia. Kemudian al-bara artinya apa? Menjauhi, berlepas diri atau membersihkan dari apa? Dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk jauhi, dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk benci. Itu al-bara. Jadi al-wala dan al-bara itu sebuah keyakinan atau akidah yang harus umat muslim itu ada, yang harus ada pada diri setiap umat muslim. Salah satu contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum." Kata Allah, kalian umat muslim tidak akan pernah mendapati orang-orang yang membenci Allah itu saling mengasihi di akhirat nanti. Kita umat muslim di akhirat nanti tidak akan pernah terjadi saling mengasihi tentang orang-orang yang membenci Allah, tidak akan pernah. Walaupun itu ayah kita sendiri, walaupun itu anak kita sendiri, walaupun itu keluarga kita sendiri, walaupun itu saudara kandung kita sendiri, kita tidak akan pernah saling mengasihani di akhir nanti. Tidak akan bisa menolong di akhir nanti. Tidak akan pernah terjadi tolong-menolong di akhir nanti. Bagi saudara kita atau orang-orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, tidak akan pernah terjadi tolong-menolong atau saling mengasihi di akhir nanti. Tidak akan pernah. Makanya Syekh As-Sa'di menafsirkan ayat yang berbunyi tadi, surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22, beliau mengatakan, kalau seandainya ada orang yang mengaku umat muslim, tapi dia saling mengasihi atau bersahabat dengan orang-orang yang Allah benci, yaitu orang kafir, maka iman mereka belum sempurna dan patut dipertanyakan iman mereka. Kenapa mereka itu saling mengasihi atau bersahabat dengan orang-orang yang Allah benci? Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang kafir. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun
najasun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang yang menduakan Allah, orang yang penyembah berhala, najis secara iman. Hati dia najis secara iman, bukan secara badan. Najis. Inilah ayat yang memerintahkan kita untuk jangan sampai berteman dekat dengan orang-orang kafir. Kalau seandainya kita itu hanya sekedarnya, tidak masalah. Jual beli, tidak masalah. Kita yang dilarang itu adalah bersahabat atau berteman dekat dengan orang kafir, merayakan hari raya mereka. Itu ada larangan. Tidak boleh dalam agama kita. Tidak boleh saling mengasihani dalam agama kita. Seharusnya kita itu bersahabat dengan sesama muslim, bukan sebaliknya. Bersahabat dengan orang kafir namun dengan muslim saling bermusuhan. Itu adalah ironi, terbalik. Maka jangan sampai kita bersalah. Di perang Badar, sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidillah bin Jarrah rela membunuh ayahnya sendiri. Abu Bakar As-Siddiq rela membunuh anaknya sendiri yang bernama Abdullah. Mus'ab bin Umair rela membunuh saudara kandungnya sendiri yang bernama Ubaid bin Umar. Umar bin Khattab rela membunuh saudaranya sendiri atau masih dulurnya, Al-As bin Hisham, masih dulurnya. Di perang Badar, Umar bin Khattab rela membunuh. Hamzah dan Ali bin Abi Thalib rela membunuh dulurnya sendiri yang bernama Syaibah, Utbah, dan Walid. Kenapa? Karena tidak akan pernah terjadi antara umat muslim dengan umat non-muslim saling mengasihi, saling berhubungan dekat, tidak akan pernah. Tidak ada cinta dalam beda keyakinan, apalagi sampai menikah. Tidak ada cinta dalam beda keyakinan. Umat muslim saat itu di perang Badar, orang-orang musyrikin duluan yang memulai. Nabi kita SAW merespon. Mereka ngajak perang, Nabi kita respon. Makanya dengan penuh keyakinan yang sudah saya sebutkan tadi, ada yang membunuh anaknya sendiri, ada yang membunuh sahabatnya sendiri, ada yang membunuh keluarganya sendiri. Mereka rela demi kesetiaan, demi al-wala, kesetiaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan demi al-bara, demi berlepas diri kebencian apa yang Allah benci. Maka dari kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita itu salah meletakkan kasih sayang, meletakkan persahabatan kita kepada orang salah. Kalau seandainya masalah dunia, silahkan, boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir, berdagang dengan orang, tidak masalah, jual beli, ya. Kemudian saling sapa, tidak masalah, saling memberi. Tapi kalau lebih dari itu, bersahabat, tidak ada cinta dalam beda keyakinan, tidak ada cinta, ada batasnya. Apalagi sampai merayakan hari raya mereka. Apakah kita tidak tahu? Contohnya saja, ketika orang-orang Nasrani, mereka meyakini orang-orang yang di luar agama Nasrani, mereka mengatakan apa kepada kita? Domba-domba tersesat. Kita umat selain Nasrani dianggap domba tersesat. Kalau umat muslim yang di luar agama muslim, kita masih menganggap seseorang tersebut manusia, orang kafir. Tapi kalau mereka tidak, memberi perumpamaan yang jelek, sadarkah kita kaum muslimin? Di samping itu, mereka memberikan julukan kepada kita yang jelek, kita merayakan hari raya mereka pula. Di mana harga diri umat muslim? Di mana letak kesetiaan umat muslim terhadap Allah? Kalau kita itu mencintai umat yang membenci Allah, di mana kita kesetiaan?
Buktikan. Terlihat remeh, tapi ini besar dampaknya. Di mana harga diri umat muslim ketika pemimpin Katolik dunia datang ke Indonesia buat acara di dalam masjid? Di mana harga diri umat muslim? Tidak ada harga diri. Kalau dalam hal agama, katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita harus tegas. Kita punya keyakinan sendiri. Kita punya prinsip sendiri. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang lemah, tidak punya prinsip, takut kepada mereka. Bagaimana diri ini ingin berjihad ke Palestina, sementara kita bersahabat dengan orang yang membenci Allah? Bagaimana ingin berjihad di Palestina? Ada batasannya memang. Makanya, walaupun, tapi ada tapinya, walaupun kita itu diperintahkan untuk membenci orang kafir, selagi orang tersebut tidak mengganggu kita, atau mengejek agama kita, atau mengejek nabi kita, maka tidak, biarkan saja, aman. Tapi kalau seandainya orang tersebut mengejek agama kita, menjelek-jelekan nabi kita, kalau seandainya kita tidak marah, sudah, di mana letak kesetiaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah batasannya kaum muslimin. Jadi kita harus marah kalau ada orang yang mengejek agama Islam, mengejek Tuhan kita, mengejek nabi kita. Tapi kalau mereka tidak mengejek, aman-aman saja, ya sudah, biarkan saja. Tidak masalah. Itu ada batasannya. Untuk berhubungan dengan orang non-muslim atau orang kafir. Aku qauli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wajib wasiatkan kepada jemaah semuanya kepada pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian muslim dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari khutbah yang pertama tadi kita dapat pelajaran bahwasanya kita harus paham kepada siapa yang kita harus setia, kepada siapa kita harus saling mencintai, saling mengasihi, kepada siapa kita harus berlepas diri, saling benci, seperti itu. Kita harus paham. Ya. Apa itu al-wala, apa itu al-bara, kita harus paham. Ya. Kemudian di samping itu juga kita harus meningkatkan ilmu kita, meningkatkan pengetahuan kita agar jangan sampai kita itu tidak tahu batasan-batasan terhadap orang-orang non-muslim. Jangan sampai kita itu kebablasan dengan orang-orang kafir. Karena agama kita mempunyai prinsip al-wala dan al-bara. Al-wala itu mencintai apa yang Allah cintai, al-bara membenci apa yang Allah benci. Jadi ada batasannya kaum muslimin. Jadi kita tidak bisa semau kita. Hidup kita itu diatur oleh agama. Kita punya Tuhan dan kita harus patuh kepada Tuhan kita, harus menunjukkan kesetiaan terhadap Tuhan kita, harus menunjukkan kesetiaan kepada umat muslim. Dan yang terakhir, pesan saya adalah jangan sampai diri kita ataupun keluarga dekat kita pindah agama cuman gara-gara mie sekerdus, cuman gara-gara nasi kotak. Alangkah murahnya agama ditukar dengan mie sekardus. Maka dari itu tugas kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang di luar Islam. Jangan sampai kita pindah agama. Lebih baik kita mati dalam kemiskinan daripada harus pindah agama tapi harus kaya. Lebih baik kita mati dalam kemiskinan. Itu lebih selamat daripada kita harus pindah agama tapi kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.